Shalom saudara, puji Tuhan. Saudara, ada satu kebenaran yang perlu kita ketahui hari ini, yaitu bahwa Anda dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Kita ini unik saudara. Di dunia ini cuma ada satu-satunya kita, tidak ada duanya, tidak ada KW-nya, tidak ada tiruannya yang percis sama saudara seperti kita. Ya, kita hanya the only one di dunia ini. Mazmur 139 ayat ke-14 bunyi begini, saudara. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dikatakan saudara, dibuat dengan ajaib dan luar biasa, mengagumkan saudara. Dari satu sel dalam rahim saudara itu mengembangkan begitu banyak semua jenis-jenis jaringan, organ-organ tubuh saudara, otot, sel dan sebagainya. Dan yang luar biasa saudara, semuanya bekerja sama saudara pada saat yang tepat, terkoordinasi dengan tepat saudara. Ya, luar biasa saudara. Misalnya mata itu saudara. Kita pikir ini mata biasa, tapi tahukah Anda saudara, mata ini saudara di dalam rahim seorang bayi belum terbuka saudara, mata ini. Tetapi tepat pada waktunya saudara, Tuhan membuka mata kita, tidak kurang satu detik pun, tidak terlambat, tidak juga terlalu cepat, sehingga waktu mata kita itu terbuka, waktu kita lahir terbuka tepat saudara, sehingga mata kita sempurna dan tidak cacat atau tidak buta. Misalnya lagi saudara, jantung kita saudara pada waktu kita ada dalam rahim mama kita, waktu kita menjadi bayi saudara, itu belumlah menerima oksigen. Ya, karena bayi tidak bernafas dalam rahim. Tetapi saudara, yang menerima oksigen lewat mama kita yang dialirkan lewat tali pusat. Ya, baru setelah lahir bernafas lewat paru-paru. Nah, paru-paru itu tidak berfungsi karena janin, ingat janin tidak bernafas dalam rahim. Pada waktu kita keluar, waktu kita lahir, saudara, barulah organ-organ itu berfungsi dan begitu tepat. Luar biasa. Tuhan ciptakan kita begitu dahsyat. Mazmur 139 ayat ke-13-nya berkata begini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan, saudara. Tuhan ciptakan sampai ke sel-sel yang terkecil sekalipun saudara, itu dibentuk dan diciptakan Tuhan luar biasa. Saudara, ya coba saat ini sekarang kalau Anda pergi ke cermin, bangun pagi, lihat ke cermin, lihat wajahmu lihat tubuhmu dan katakan bahwa engkau diciptakan dengan luar biasa. Kadangkala saudara mungkin kita berkata kita ini biasa-biasa saja saudara. Ya, tidak ada yang spesial, tidak luar biasa. Walaupun mungkin kadangkala kita merasa kita ini hebat, kita ini luar biasa. Tapi seringkali kita melihat diri kita juga banyak kekurangan saudara. Entah itu lewat fisik kita merasa mungkin mata kita kurang indah, hidung kita kurang mancung, mulut kita kurang manis saudara, rambut kita saudara kurang tebal dan sebagainya. Kita merasakan begitu banyak kekurangan dalam hidup kita. Tapi tahukah Anda, dan mulai hari ini lihat dirimu bahwa engkau diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Katakan saudara, diciptakan dengan luar biasa. Amin. Saya diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Nah saudara, ya Kejadian 1 ayat ke-27 bunyi begini saudara. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Saudara, Tuhan sangat menghargai kita sebagai manusia, sehingga tahukah Anda, anaknya Yesus Kristus, saudara, itu dipakaikan, saudara, ya, pakaian atau tubuh, saudara, seperti tubuh manusia, seperti tubuh kita. Dan tubuh yang daging ini, saudara, diberi kemuliaan Bapanya. Saudara, jiwa kita memiliki citra Tuhan. Ya, jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, emosi, kehendak, saudara. Dan saudara, gambar Tuhan, saudara. Ya, kita adalah menurut gambar Tuhan. Jadi atas kebenaran, saudara, atas pengetahuan dan kekudusan, saudara. Ya, Tuhan buat begitu ajaib. Kita merupakan adalah kreativitas Bapa kita, Tuhan kita, saudara. Ya, dan Efesus 4 ayat 24 bunyi begini. Hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Tuhan, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus dan suci. Saudara, jadi saudara, ya, pola Tuhan ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita pikir ya Tuhan menciptakan kita, saudara, laki-laki dan perempuannya, ya cuma begitu saja fisiknya. Tetapi lebih dari itu, saudara. Tuhan benar menciptakan kita, tubuh kita, fisik kita dengan seluruh organ, saudara, yang mungkin Anda bisa lihat. Ada rambut, ada alis, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada leher, ada tangan, saudara, dan sebagainya. Tetapi saudara, coba saya akan mengatakan, ya, memberitahukan kepada Anda betapa hebatnya Tuhan ciptakan kita, saudara. Selain tubuh fisik yang kita lihat ini, saudara. Nih misalnya, saudara, ya, bahwa Tuhan membentuk kita ini unik, membentuk kita, menenun kita sampai yang bagian-bagian kecil kita diciptakan Tuhan, ya. Misal, saudara, otot yang terkuat di dalam tubuh itu lidah. Nggak ada yang tahu ya, saudara, ya, luar biasa. Ternyata otot yang terkuat tuh lidah kita. Padahal kita pikir apa sih lidah ini, saudara? Sebuah benda organ yang lemah, yang kecil. Tapi ternyata pengetahuan berkata otot yang terkuat adalah lidah, saudara. Kemudian, saudara, ya, gigi, saudara, gigi kita adalah merupakan satu bagian tubuh kita yang bisa menyembuhkan sendiri. Jantung berdetak, lihat saudara, 35 juta setiap tahunnya, berdetak 35 juta. Wow, saudara. Ya, dan saudara, tahukah Anda mengkonsumsi makanan, saudara, itu kurang lebih 35 ton, saudara, dalam hidupmu. Wih. Ya, dan kemudian, saudara, kita sering mengalami kerontokan rambut. Tahukah Anda, saudara, setiap hari, saudara, kita mengalami kerontokan, kita mengalami kehilangan rambut antara 40 sampai 100 helai rambut. Tapi kok kenapa ya setiap hari hilang 100 rambut, esok hilang 100 rambut, lusa hilang 50 rambut, tapi kok kita gak botak-botak ya? Saya ini belum mengalami kebotakan, soalnya di usia saya yang sudah lanjut, saya masih mempunyai rambut yang lebat dan tebal. Kenapa, saudara? Karena rambut, saudara, itu tumbuh paling cepat, saudara, di dalam tubuh kita. Jadi rambut ini bisa tumbuh begitu paling cepat di antara sekian banyak organ tubuh kita. Rambutlah yang tumbuh begitu cepat. Makanya kita nggak sampai mengalami kebotakan, amin. Ya, kecuali ya hal-hal yang khusus, saudara-saudara yang mungkin juga mengalami botak di kepala atau mungkin botak di belakang, saudara, itu hal lain. Tetapi saudara, ya, rambut tumbuh paling cepat. Dan saudara lihat, manusia membuat nafas 20.000 nafas sehari. Saudara, dan saudara, panjang syaraf semua, syaraf tubuh kita itu 75 km. Selama satu hari darah itu berlari, saudara. Ya, darah itu berjalan, berlari, darah itu sehari 19.312 km.
panjang banget, jauh ya saudara ya, darah itu berjalan. Dan saudara, ya itu rata-rata kita berkedip, nih mata kita berkedip saudara, itu 12 kali 1 menit, 1 menit 12 kali. Sehingga saudara, satu hari kita nih tanpa sadar berkedip 10.000 kali mata kita berkedip. Dan saudara, cetakan lidah kita, otot yang terkuat dari tubuh kita, lidah kita ternyata setiap kita berbeda. Sama seperti sidik jari saudara, setiap manusia itu berbeda. Cetakan lidah kita juga berbeda, satu dengan lainnya. Tidak ada yang sama di dunia ini. Dan saudara, mata bisa membedakan 10 juta warna. Anda bukan cuma kenal warna hijau, putih, kuning, merah, biru, ungu, orange, tetapi kita sebetulnya mata itu bisa mengenal, mampu saudara membedakan 10 juta. Cuma saudara, ya otak kita yang gak mampu mengingatnya dan melihatnya saudara. Hidung mampu mengingat 50.000 aroma, wangi atau bau yang berbeda. 50.000 saudara. Kita bukan cuma bisa cium asam ya, bukan cuma cium wangi, bau saudara ya, busuk, tetapi saudara begitu banyak aroma yang bisa kita cium lewat mulut, lewat hidung kita, itu sampai 50.000. Saya sendiri baru terkagum-kagum setelah saya membaca pengetahuan ini. Dan saudara, ya di dalam tubuh kita saudara itu ada bakteri saudara yang sejumlahnya 32 juta bakteri. Nah, itu adalah tubuh kita. Bagaimana dengan otak saudara? Otak saudara adalah susunan yang paling ruwet, yang paling rumit, yang paling susah, tapi ya teratur banget saudara. Coba lihat, waktu kita membaca, maka otak memberi signal ke mata kita, sinyal saudara, memberi sinyal kepada mata kita untuk otomatis menyesuaikan fokus. Mata saudara, ya otak kita saudara, otak kita mampu belajar. Ya, mampu mengendalikan begitu banyak saudara fungsi-fungsi otomatis tubuh. Misalnya detak jantung, tekanan darah, pernapasan, jaga keseimbangan, berlari, berjalan saudara, ya berdiri, berduduk, sambil mengerjakan saudara berkonsentrasi kepada sesuatu yang lain. Anda bisa seperti saya duduk ini saudara, saya bisa mengerjakan atau konsentrasi untuk membaca. Waktu Anda berlari juga Anda bisa konsentrasi mendengar. Itu karena otak kita yang memberikan kemampuan begitu rupa. Dan saudara, memang otak kita bisa kalah dengan komputer di dalam hitungan. Kita mungkin kalah dengan komputer saudara ya waktu menghitung, tapi saudara, ya otak kita saudara begitu luar biasa di dalam nalar kita, naluri kita, di mana komputer itu nggak bisa. Kita bisa merasakan feeling saudara nih kayaknya begini nih, ini rasanya nih kayaknya begitu tuh, feelingku kok nggak enak ya, feel perasaan yang nggak bisa dipunyai oleh komputer. Dan saudara, ya luar biasa. Dan saudara, bukan cuma itu, tapi coba lihat fungsi badan kita, tubuh kita luar biasa. Mampu saudara menangani benda berat, yang berat saudara kita mampu tangani, kita mampu angkat, maupun benda yang terkecil sekalipun tanpa merusak sama sekali tubuh kita. Anda bisa mengangkat saudara gelas, Anda bisa mengangkat saudara mungkin panci, Anda bisa mengangkat sekarung beras saudara, ya atau mungkin Anda bisa mengangkat jarum tanpa merusak tubuh. Anda bisa menangani berat yang berat saudara, atau menangani berat yang ringan. Itu tubuh kita. Dan saudara lihat saudara, ya di dalam tubuh kita bisa merangkak, kita bisa berlari, kita bisa saudara berjalan, kita bisa berputar, kita bisa memanjat, kita bisa salto saudara, ya. Dan tubuh kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana
yang kecil, yang ringan, misalnya menyikat gigi, saudara. Ya, Anda bisa sikat gigi, saudara. Anda bisa mengikat tali sepatu Anda bisa melepas bola lampu, Anda bisa mengerjakan perkara-perkara yang kecil, yang sederhana, yang sepele, saudara. Ya, tanpa berpikir. Ya, Anda secara otomatis saja lakukan itu tanpa berpikir banyak, saudara. Ya, memang ini sangat sederhana, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu merancang robot, saudara. Ya, robot dirancang untuk mampu melakukan begitu banyak pekerjaan, tidak ada seorang pun yang mampu. Keterbatasan kemampuan robot mengerjakan, saudara, itu cuma terbatas, tetapi Anda dan saya bisa melakukan begitu banyak, saudara. Begitu banyak. Haleluya. Amin, saudara. Itulah tubuh kita yang diciptakan Tuhan dengan unik, saudara. Belum lagi sistem kekebalan tubuh kita yang secara otomatis ada dalam hidup kita. Saudara, kalau masa pandemi ini, saudara, ya yang lagi dihebohkan, yang dibicarakan adalah imun tubuh kita. Dan saudara, memang imun tubuh kita, saudara, kekebalan tubuh kita sudah Tuhan ciptakan, saudara, sehingga mampu melawan musuh, saudara, dan memulihkan diri kita, saudara, yang terkecil sekalipun, saudara, memperbaiki, saudara, sel-sel kita dengan luar biasa, saudara, maupun yang terbesar, misalnya patah tulang, saudara, itu kita bisa pulih, saudara, ya karena ada, saudara, kekebalan tubuh kita, sehingga juga virus, bakteri, saudara, itu tidak ada, tidak dalam memusnahkan, mematikan kita, karena kita mempunyai imun, mempunyai kekebalan tubuh yang Tuhan sudah berikan. Coba di masa pandemi ini kalau kita tidak punya kekebalan tubuh, waduh, saudara, sangat repot, karena virus, saudara, corona, saudara, ini lagi begitu menghantui, yang mematikan begitu banyak, saudara, orang-orang yang mungkin mempunyai kekebalan sangat minim. Tapi sebetulnya dalam tubuh kita sudah Tuhan berikan kekebalan tubuh, sehingga kita bisa diselamatkan dari kematian. Katakan amin, saudara. Dan saudara, ada begitu banyak, saudara, yang mungkin saudara yang kita tidak tahu. Ya, bagaimana kita punya indera perasa dan bau, kita mempunyai pembersih darah melalui ginjal, kita mempunyai, saudara, jantung yang panjang umurnya, saudara. Ya, kita punyai saluran pencernaan, saudara. Begitu banyak hal-hal lainnya. Sebetulnya Anda dan saya tidak mengerti, saudara, tetapi saudara, itu adalah sebuah keajaiban dan di luar kemampuan manusia. Coba renungkan apa yang saya katakan tadi. Betapa dahsyat, luar biasanya Tuhan menciptakan kita. Katakan amin, saudara. Ya, belum lagi sebagai hati. Hati kita adalah pusat dari emosi, saudara. Sehingga dengan hati kita, kita dimungkinkan untuk mencintai, untuk mengalami, saudara, akan perasaan kasih, sayang, cinta. Bahkan dengan hati kita, saudara, kita bisa mengalami dan merasakan hadirat Tuhan. Katakan amin, saudara. Hati ini mengungkapkan, saudara, adalah kepribadian kita. Ya, dalam hati kepribadian itu ada pikiran, ada emosi, ada keinginan, ada kehendak, bahkan ingatan. Ya, dan saudara, bukan hanya cuma berpikir, bukan cuma merasakan, bukan cuma mengingat, tetapi saudara juga bisa memilih setiap tindakan-tindakan kita. Kita diberi, saudara, kebebasan untuk memilih, saudara, mengambil sebuah tindakan, saudara, itu pilihan kita. Katakan amin, saudara. Maka sebetulnya keputusan yang kita ambil itu seharusnya mencerminkan, saudara, integritas hati kita, kepribadian kita yang sudah di dalam Kristus Yesus. Katakan amin, saudara. Ya, sehingga, saudara, setiap pilihan yang telah kita buat, saudara, ya itu harus memiliki, saudara, integritas yang benar. Saudara, kita ini memiliki moral, saudara, yang berbeda dengan binatang, sehingga kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Betul, saudara?
Dan saudara, binatang tidak punya rasa malu, binatang tidak punya rasa bersalah, bahkan binatang juga tidak mempunyai rasa bangga. Pada waktu satu binatang mencuri, maka teman-temannya tidak bisa, saudara, yang menghukum binatang itu yang sudah mencuri. Tetapi beda dengan kita. Kita punya moral, saudara. Pada waktu Anda melakukan pencurian, perampokan, maka saya percaya hati kita yang disebut dengan hati nurani kita itu pasti akan, saudara, memberitahu bahwa itu adalah sebuah tindakan, perbuatan yang salah. Coba saudara, ya bagi Anda yang suka selingkuh, yang suka berzina, hati nuranimu pasti saudara mengatakan bahwa perbuatanmu itu salah. Di mana engkau sudah menyakiti pasangan hidupmu, saudara, sehingga di dalam perselingkuhanmu, saya percaya Anda tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang total. Anda akan tidak merasakan kedamaian, saudara, dalam hidupmu pada waktu engkau melakukan perzinahan atau perselingkuhan atau melakukan sesuatu yang salah. Tindakan-tindakan, keputusan yang salah yang engkau buat akan menyebabkan hati nuranimu itu resah. Akan jadi saudara tidak nyaman, rasakan tidak damai, saudara. Karena memang Tuhan menciptakan hati di dalam kita, saudara, pikiran kita, saudara, sehingga kita mempunyai moral, kita mempunyai pikiran, tahu yang mana salah, mana yang benar. Dan Tuhan tempatkan, saudara, nilai tinggi untuk tubuh kita. Tubuh kita diciptakan Tuhan dengan unik sekali lagi. Tuhan ciptakan kita dengan luar biasa. Tuhan menenun setiap bagian organ tubuh kita, saudara, begitu kecil, begitu detil, saudara. Karena Tuhan menghargai tubuh kita. Diciptakannya manusia dengan tubuh yang unik, dengan seluruh ya bagian yang tadi mungkin sebagian kecil saya bacakan, saya terangkan, saudara, saya katakan bagaimana itu sudah membuat kita terkagum-kagum akan ciptaan Tuhan yang begitu hebat. Saya bangga melihat tubuh saya. Saya bangga waktu Tuhan menciptakan saya. Waktu saya belum mengerti betapa banyak saya memprotes dan mengatakan saya kurang ini, saya kurang itu. Saya merasa mungkin wajah saya tidak terlalu cantik. Saya merasa, saudara, mungkin hidung saya tidak terlalu bagus. Saya merasakan rambut saya, saudara, yang cepat sekali, saudara, itu putih atau uban, saudara. Saya merasakan tubuh saya juga kok gemuk, saudara, dan sebagainya. Tetapi pada waktu saya tahu betapa Tuhan menciptakan saya begitu luar biasa dan unik. Cuma ada saya satu-satunya di dunia ini, tidak Anda temukan dua Angelina Amelia. Di dunia ini tidak ada Angelina Amelia yang kedua di dunia ini yang mirip, yang persis sama, tidak ada. Karena saya cuma the only one. Unik, luar biasa. Dan saudara, untuk itulah saya mengerti kita harus, saudara, yang menghargai, karena Tuhan menghargai, memberi nilai yang sangat tinggi untuk tubuh, maka kita pun harus menghargai tubuh kita. Katakan amin. Saudara lihat Roma pasal 13, saudara, ayat yang ke-14 bunyi begini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menentukan apa yang kalian harus lakukan. Dan janganlah menuruti tabiat manusia yang berdosa untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan ciptakan tubuh kita dengan seluruh organ tubuh kita untuk bisa berada berhubungan dengan Dia. Sehingga saudara, kita bukan lagi menjadi budak dosa, tetapi tubuh kita sudah ditebus. Dan saudara, kita tidak lagi menuruti tabiat, saudara, manusia kita yang berdosa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Makan itu bagus, saudara, dan perlu, karena tanpa makan kita tidak bisa hidup. Tapi saudara, terlalu, saudara, menjadikan makanan itu sesuatu yang engkau berhalakan, sesuatu yang engkau, saudara, cari begitu rupa, saudara, itu, saudara, sehingga engkau makan berkelebihan, itu menjadi tidak sehat dan tidak baik. Keinginan untuk seks
Itu baik karena seks itu diberikan oleh Tuhan dan diciptakan oleh Tuhan untuk engkau nikmati dengan pasangan hidupmu. Tetapi bila engkau hambur-hamburkan, engkau sedang melakukan seks ya di mana-mana dengan siapa saja, dengan begitu banyak wanita, dengan begitu banyak pria yang bukan pasanganmu, maka saudara, engkau melakukan sebuah kesalahan. Engkau tidak lagi menghargai tubuhmu, engkau tidak lagi menaruh nilai tinggi atas tubuhmu yang sebetulnya Tuhan sudah ciptakan dan menghargai tubuh kita begitu luar biasa. Kita bukan binatang, saudara, yang bisa saudara melakukan hubungan seks begitu saja dengan binatang apa saja dan tanpa malu saudara melakukan kapan saja. Tapi saya percaya Anda ini dan saya diberikan hati moral yang tahu mana yang benar dan salah, sehingga kita tidak lagi boleh dikendalikan oleh hawa nafsu. Katakan amin. Saudara, begitu juga dengan uang. Kita begitu menginginkan uang sehingga kita dikendalikan dengan uang. Kita mencari saudara uang dengan cara yang tidak halal, dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Anda berbohong, Anda berdusta, Anda mencuri, bahkan Anda merampok dan membunuh hanya untuk mendapatkan harta. Itu pun salah. Amin. Tuhan katakan, saudara, janganlah menuruti tabiat manusia yang berdosa untuk memuaskan hawa nafsu. Karena Anda dan saya sudah dibeli tuntas, lunas oleh pengorbanannya di kayu salib. Tuhan sudah menjadikan kita bukan lagi budak dosa, tapi Anda dan saya adalah saudara dimerdekakan. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Untuk itu pakai tubuhmu saudara untuk membuat kebenaran. Pakai tubuhmu untuk berbuat kebenaran. Pakai tubuhmu untuk membuat sesuatu yang benar saudara. Sehingga orang memuliakan Yesus Kristus pada waktu kita menghargai tubuh kita. Melakukan yang benar lewat tubuh kita. Katakan amin. Saya berdoa biarlah Anda diberikan pewahyuan, pengertian bahwa engkau adalah unik dan berharga di mata Tuhan. Diciptakan begitu rupa dalam rahim mama kita, dengan seluruh organ tubuh saudara yang sempurna, sehingga Anda bisa melihat, Anda bisa mencium aroma, Anda bisa makan, mengecap dengan perasa. Anda mempunyai tangan yang bisa bekerja, Anda mempunyai kaki yang bisa berlari, berjalan. Lalu seluruh tubuh yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di dalam tubuh kita, ada organ-organ tubuh yang tak terlihat. Misalnya ada jantung, ada paru-paru, ada sel-sel saudara, darah, pembuluh darah dan sebagainya saudara. Begitu banyak dan itu berfungsi. Itu dibuat dengan luar biasa. Sehingga seharusnya kita bangga kita diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lain. Sehingga Tuhan, saudara, pada waktu mengirimkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, saudara, itu menurut rupa manusia. Kenapa? Karena Tuhan sungguh menghargai ciptaannya, yaitu Anda dan saya. Mengasihi Anda dan saya sebagai ciptaannya yang paling sempurna. Amin. Untuk itulah Bapa tidak menyayangkan anaknya yang tunggal satu-satunya, Yesus Kristus, untuk mati menebus kita, membebaskan kita dari hukum kutuk dosa dan maut. Sehingga kita bukan lagi menjadi hamba atau budak dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Saya berdoa bagi Anda, biarlah Anda mendapatkan pewahyuan yang luar biasa. Betapa Anda unik. Betapa Anda unik. Saya unik. Anda unik. Amin saudara. Dan kita boleh berkata, saya sangat berharga. Amin. Tidak ada lagi saudara pikiran atau perasaan atau perkataan bahwa engkau ini bodoh, engkau ini tolol, engkau ini banyak kekurangan, engkau ini bla 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 bla. Tetapi sekarang katakan, engkau, saya berharga. Saya berharga. Saya berharga. Sehingga walaupun kata orang engkau ini bodoh, kata orang engkau jelek, kata orang engkau banyak kekurangan, engkau dihina, engkau diejek,
engkau dipermalukan. Tapi jangan dengarkan kata orang, dengarkan kata Tuhan bahwa engkau sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Saya berdoa bagi Anda semua yang mungkin mengalami rasa minder, rasa rendah diri. Hari ini Anda mempunyai keyakinan bahwa Anda adalah ciptaan yang Tuhan yang luar biasa. Angkat kepalamu, tegakkan kepalamu, dan saudara hadapi segala musuh intimidasi dari musuh kita, bahwa kita sangat luar biasa, diberikan kemampuan yang sangat dahsyat dalam hidup kita. Amin saudara. Amin buat Anda. Shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua. Haleluya. Amin. Amin.